Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum ini kita bertemu lagi nih di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revalina. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Di video kali ini saya membuat untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Pada video kali ini kita akan membahas pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Untuk mengetahui apa sih pengaruh keturunan terhadap perkembangan itu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi, mari kita bahas dalam video kali ini. Pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Sebelumnya kita sebagai manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuknya, yang berbeda dengan makhluk lainnya. Penciptaan manusia ini harus dipahami melalui tahap-tahap, misalnya tahap pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut manusia mengalami suatu interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antara kemampuan dasar atau pembawaan dengan kemampuan yang diperoleh, misalnya nih melalui belajar dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Perkembangan bagian dari suatu perubahan yang dimulai dari masa konvensi dan berlanjut sepanjang hidup. Nah, perkembangan memiliki sifat yang kompleks. Kompleks ini dikarenakan perkembangan melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, serta emosional dalam diri seseorang maupun kelompok. Suatu proses perubahan ini, baik secara kuantitatif dan kualitatif seseorang individu yang dimulai dari masa konvensi, bayi, kanak-kanak, bahkan remaja sampai seseorang itu dewasa nanti. Nah, menurut Wasti Sumanto ini, faktor keturunan atau hereditas ini adalah suatu faktor utama yang mempengaruhi dalam proses perubahan atau perkembangan manusia. Artinya sebagai totalitas karakteristik seseorang yang diwariskan oleh para orang tua kepada anaknya, atau segala potensi baik potensi fisik maupun psikis dimiliki seorang individu sejak masa pembentukan atau konvensi pertumbuhan suatu ovum oleh sperma yang diwariskan orang tuanya melalui gen-gen. Nah, adapun faktor-faktor dalam mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ini faktor hereditas, di mana faktor ini memiliki kecenderungan yang alami dari suatu cabang untuk menirukan sumber semulanya dalam komposisi fisik maupun psikologis. Nah, manusia ini kan berasal dari sel tunggal kecil yang bernama gamet, yang paling mengagumkan, penuh misteri dan kecil dari sejagat raya. Ini adalah suatu tanda kemahakuasaan Allah dalam menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, yang kedua ini faktor genetik dalam pembentukan manusia. Pada abad ke-17 akhir, ada seorang ahli yang bernama Van Leeuwenhoek. Ini seorang penemu mikroskop menemukan bahwa cairan dan air mani itu yang dihasilkan oleh seorang individu jantan terhadap hewan-hewan kecil disebut dengan animalculus. Animalculus ini yang kini dikenal dengan spermatozoa. Spermatozoa ini terdapat sifat-sifat genetik, sedangkan sel telur yang dihasilkan oleh betina hanya merupakan tempat berkembangnya suatu spermatozoa. Nah, dalam periode anak dalam kandungan merupakan awal mula perannya pendidikan, dan disitulah perilaku atau pengaruh terhadap pembentukan ciri-ciri khas seorang anak yang kelahirannya ditunggu pembentukan yang berlangsung dari dalam diri seorang ibu. Baik teman-teman, gen ini merupakan suatu cetak biru juga yang merupakan perkembangan yang ditetapkan atau diturunkan dari generasi ke generasi lagi. Gen ini juga diterima anak dari orang tuanya pada saat pembuahan
akan mempengaruhi seluruh karakteristik dan penampilan anak itu bila dia dewasa nanti. Artinya, antara faktor pertama dan faktor kedua, genetik dan hereditas ini dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Nah, faktor yang ketiga ini pengaruh faktor genetik dalam perkembangan anak usia dini, dimana yang kita tahu teman-teman bahwa masa kanak-kanak ini merupakan suatu emas bagi pembentukan suatu moral dalam anak tersebut. Pada masa ini juga memiliki suatu landasan moral yang lebih baik atau telah berhasil ditanamkan dalam suatu landasan moral terhadap panutan anak dalam bertingkah laku saat dia dari bayi hingga dia berkembang menjadi dewasa nanti. Nah, dapat kita kategorikan nih bahwa anak usia dini dari dia berumur 0 tahun sampai 6 tahun itu memiliki faktor yang sangat utama dalam proses perkembangannya. Secara umum, faktor keturunan yang lebih kuat pengaruhnya pada tingkat bayi nih, yakini sebelum terjalinnya hubungan sosial dan perkembangan pengalaman. Sebaliknya lagi nih, pengaruh lingkungan lebih besar apabila anak itu mulai menginjak dewasa. Ketika dia menginjak dewasa, hubungan dengan lingkungan alam dan manusia lainnya serta ruang geraknya itu menjadi semakin luas. Nah, anak dan perkembangannya ini juga merupakan suatu produk dari hereditas dan lingkungan. Hereditas dan lingkungan ini memiliki peran yang sama-sama penting dalam perkembangan kepribadian, berperan penting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Mengapa dikatakan penting? Karena perkembangan individu seseorang ini merupakan hasil interaksi antara hereditas atau keturunan dan lingkungan di sekitarnya. Baik teman-teman, dari penjelasan awal sampai akhir ini dapat kita simpulkan bahwa setiap perubahan dalam seseorang itu memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang maupun kelompok. Maka merealisasikannya itu agar anak memiliki kepribadian yang baik, maka pendidikan harus mulai sejak dini. Bahkan ketika masih pemilihan masa pembawa karakteristik bawaan dari keturunan kedua orang tuanya, orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya sejak masa konvensi atau perubahan. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja penjelasan saya dari pengaruh perkembangan terhadap keturunan. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami nih dan dimengerti. Dan apabila ada salah kata maupun perbuatan saya dalam video ini, mohon maaf. Sekiranya ada hal yang tidak enak dilihat, mohon dimaafkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.